Saudara masih ingat minggu lalu saudara belajar satu hal yang sangat penting tentang ada satu penghalang yang menghalangi seseorang itu untuk tidak memiliki buah yang matang dan tetap. Apakah ada yang masih mengingat sabda Bapa minggu lalu? Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau Anda tidak ingat memang Anda bertobat. 1, 2, 3. Kalau tidak ingat harus bertobat. Ya, masa dengar firman hanya cuma dengar di telinga kanan, keluarnya telinga kiri dan tidak bertumbuh dalam hidup kamu. Harus merenungkan itu dalam hidup kamu. Ada 3 hal di situ dikatakan dalam Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh 1, kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka apa teman? Mereka tidak menghasilkan buah yang apa? Yang matang. Jadi ada 3 faktor utama yang membuat seseorang itu tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Dia menghasilkan buah tapi tidak matang. Kayak gitu. Bisa nangkap sampai di sini? Menghasilkan buah tapi tidak matang. Buahnya itu asam, buahnya itu busuk. Buahnya itu tidak benar-benar matang. Dia kelihatannya rohani, kelihatannya melakukan aktivitas sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Seperti seolah-olah punya buah. Ternyata buahnya itu tidak matang. Kenapa? Sekalipun secara lahiriah, lihat saya. Secara fisik dia melakukan kehidupan kekristenan. Coba buka 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Ini orang Kristen tetapi tidak memiliki buah yang matang. Secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka, ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Ayat yang ke-5, 6, coba lihat ayat yang ke-5 atau 6. 5. Oke, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka memungkiri. Oke, lihat saya, secara lahiriah, secara fisik yang kamu lihat itu, mereka betul-betul menjalankan ibadah mereka. Mereka sungguh-sungguh pergi ke gereja, mereka pelayanan di gereja atau di persekutuan atau ibadah apapun juga dalam bentuk kekristenan itu. Mereka melakukannya, mereka mengerjakannya. Bahkan Roma pasal yang ke-10 ayat 1 berkata, Paulus bilang justru aku memberi kesaksian kepada kamu bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat, kasih garis bawah di situ. Sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi di satu sisi mereka melakukan aktivitas rohani, tetapi satu sisi yang lain mereka tuh melawan Tuhan. Mereka memberontak kepada perintah hukum dan ketetapannya Bapa. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Apakah itu hidupmu? Hidup model begitu kok. Sisi lain ibadah. Sisi lain sebut nama Tuhan penuh mulut. Tapi sisi lain juga ke setan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sisi lain Tuhan, sisi lain setan. 1, 2, 3. Oh tidak bisa, Tuhan kita tidak bisa seperti itu. Tuhan kita maunya apa? Dia ya dia. Kalau you mau setan ya setan sekalian. Makanya Alkitab bilang apa? Tidak boleh suam-suam. Iya kalau mau panas, panas sekalian. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Jangan lu panas, lu dingin. Kasih tahu sebelah kiri kan, Tuhan muntah. 1, 2, 3. Ngomong kuat, kasih tunjuk muka di orang. Tuh muntah. 1, 2, 3. Iya, jadi kalau mau setia ya setia. Kalau sonde mau setia ya sudah, satu kali sonde setia. Jangan sebentar setia, sebentar tidak. Sebentar menyerukan nama Tuhan, sebentar sonde. Sebentar datang ibadah, sebentar tidak. Coba lihat sebelah kiri kan, kayak lumba-lumba saja. Coba. Ya tuh. Ada masalah cari Tuhan. Tidak ada masalah ini, tidak pernah nongol di sini. Lalu pikir Tuhan ini satpam kok. Pikir Tuhan ini apa? Ada masalah lu lapor Tuhan saya ada masalah. Tidak ada masalah Tuhan kau lupa. Coba lihat sebelah kiri kan. Munafik. Orang fasik. 1, 2, 3. Iya toh. Pas ada masalah butuh Tuhan. Tidak ada masalah tidak butuh Tuhan. Nah ini yang Alkitab bilang begitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatan berbuah. Tapi ternyata buahnya busuk. Atau tidak matang. Bisa nangkap sampai di sini ya. Lihat ayat yang pertama tadi kakak. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak. Terus. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Ayat yang keempat. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada. Ayat yang kelima. Titik sampai di situ. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi kelakuan mereka kayak setan. Pada hari terakhir masa akan sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Lebih mementingkan dia pun diri daripada kepentingan orang lain. Dia menjadi hamba uang. Termasuk orang yang melayani Tuhan. Orientasinya adalah uang. Orientasinya adalah pujian terhadap dirinya sendiri. Kamu bisa melihat berbagai macam tipe hamba Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, apa yang dia cari? Apakah dia memberitakan Injil seutuhnya? Atau dia benar-benar punya motivasi yang lain? Ada banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Tetapi sebenarnya itu hanya cuma kamuflase. Supaya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Gila. Ada orang yang kelihatannya melayani. Ada orang yang kelihatannya mau ikut Tuhan. Tapi dia punya unsur yang lain. Dia punya kepentingan yang lain. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Eskarobis dari Tuhan. 1, 2, 3. Hanyalah engkau dari hadapan Tuhan. Kan Tuhan bilang begitu pasti. Tidak layak. Sonde boleh seperti itu. Jangan seperti awal Kak Victor jelaskan di sini. Kalau kamu berakar di dalam dia, kamu harus berjalan dengan dia. Berjalan dengan Bapa itu tidak bisa kau sambil jalan dengan dia yang adalah kudus itu. Tetapi kamu itu masih penuh dengan kenajisan, tidak bisa. Kekudusan dan kenajisan tidak bisa berjalan bersama. Oleh karena itu kamu harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dia. Kalau dia itu kudus, maka kamu dan saya harus menjaga kekudusan yang dia berikan buat kamu lewat darahnya di Golgota. Setuju, katakan amin. Lewat pengampunan yang kamu terima, kamu dikuduskan, kamu dibenarkan. Tugas kamu menjaga itu. Dan kamu bisa layak berjalan bersama dengan dia. Baru kamu bisa berakar di dalam dia. Selama kamu berjalan dengan dia, tetapi kamu masih hidup dalam kenajisan. Kamu masih hidup seperti ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kamu tidak akan pernah bisa berakar di dalam dia. Kamu tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam dia. Kamu tidak akan pernah bisa berbuah di dalam dia. Tidak akan pernah bisa. Mana ada orang berjalan dengan Tuhan Yesus tapi pikiran masih kotor. Mana ada orang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus tapi hati masih mendendam. Pikiran masih picik. Masih penuh dengan persinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, iri hati, kedengkian, amarah, dendam dalam depo hati. Tidak boleh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau kamu berjalan dengan Tuhan Yesus, hati harus bersih. 1, 2, 3. Ya, emangnya enak jadi orang Kristen. Kalau kamu hanya cuma lahir, langsung ngomong, Tuhan Yesus, haleluya, anak saya lahir. Kemudian di telinga kamu sudah dengar nama Tuhan Yesus. Habis itu kamu bertumbuh tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Kamu hanya jadi orang Kristen rumahan, Kristen keturunan. Yang terlahir hanya jadi karena terlahir dalam keluarga Kristen. Yesus kau tidak tahu siapa? Bagaimana perjuangannya? Mengapa dia jadi manusia turun ke bumi ini? Untuk apa? Golgota itu apa? Salib itu apa? Bagaimana caranya engkau mencintai dia? Sesuai hukumnya? Yang penting ke gereja. Yang penting persekutuan. Yang penting beta jadi orang Kristen supaya orang jangan bilang kita kafir toh. Hari Minggu di gereja, hari ini kelihatan pegang Alkitab ke majelis besar itu. Kemudian jalan, anak Tuhan. Anak Tuhan kok? Ya, anak Tuhan kok? Yes. Coba lihat sebelah kiri kan, anak Tuhan pakai otak. 1, 2, 3. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Anak Tuhan itu harus pakai, iya, kadang-kadang tidak pakai modal semangat tapi tidak pakai otak. Akhirnya harba biru. Melayani sedikit dapat lihat nona cantik mulai. Pikiran kacau. Dapat lihat nyong ganteng sedikit, kacau. Aduh pun ganteng Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni tapi lu lihat terus. Aduh pun cantik lah Tuhan. Nah itu secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatan mereka sendiri. Nah jadi teman-teman, faktor-faktor ini harus kamu hilangkan. Jadi yang disebut dengan buah yang matang itu benar-benar tidak ada ini semua kan. Benar-benar hatinya bersih, buah-buah yang dihasilkan juga murni berasal daripada hubungan pribadi kamu dengan Bapa yang begitu karib. Sekali lagi kita tidak kenal di sini kata intim,
Karena Alkitab tidak pernah menulis kata intim dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ada adalah Allah membangun hubungan yang karib dengan umatnya. Jadi bahasa Alkitabnya adalah hubungan yang karib. Hubungan intim itu adalah bahasa manusia untuk membuat manusia itu jauh daripada dengan Bapa. Sebenarnya begitu. Karena intim selalu konotasinya jelek. Tetapi membangun hubungan yang karib itu bahasa Alkitab. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Back to Bible, betul-betul Alkitab. 1, 2, 3. Bukan pandangan manusia, bukan kebiasaan manusia. Mau 1 juta orang bilang intim, biar beta sendiri di sini bilang karib. Terserah kamu. Saya ikut Alkitab, kamu ikut manusia terserah kamu. Tapi Alkitab bilang karib, tidak ada intim. Jadi kalau kamu jadi Kristen yang benar, membangun hubungan yang karib dengan Bapamu di sorga. Setuju, katakan amin. Baru kamu bisa menghasilkan buah yang benar. Tetapi lihat, tadi Lukas kita lihat. Saya ingatkan kembali lagi tentang Lukas. Sebelum kita masuk ini ya, ini fase-fase habis ini. Ada 3, saya kasih ingat, yang menjadi faktor penghalang orang tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Ataupun ada buah tetapi tidak matang, dia busuk dari dalam. 1, kekayaan. Kaya boleh tidak? Boleh. Tetapi harus memiliki karakter sederhana. Orang mau hidup mau kaya kok silakan. Tapi jangan sampai kamu kaya akhirnya melupakan Tuhan. Kau berpikir Tuhan pun kau bisa atur. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak usah kaya kalau begitu. 1, 2, 3. Kalau kau merasa bahwa kau kaya dan kau bisa mengatur Tuhan, tidak boleh kaya. Kaya itu harus baik. Bukan harus baik. Tetapi kamu harus memulainya itu dengan kesederhanaan. Sederhana itu adalah mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Sederhana itu tahu mengucap syukur dengan apa yang kau miliki hari ini. Bukan lu dapat 100 ribu, lu bilang, apa nih? Apaan ini? Ya toh, dapat 50 ribu, su kerja dari pagi, siang, sore, malam dapat hanya 50 ribu. Apaan ini kerja? Kasih tahu sebelah kiri, lupi apaan sudah di hutan sana, 1, 2, 3. Iya toh, harus belajar mengucap syukur dalam segala. Kasih tahu, sederhana itu tahu mencukupkan dia pun diri dengan apa yang ada. Dan tahu mengucap syukur dalam segala hal. 1, 2, 3. Ya, jadi ketika orang tua kasih apa, sudah mengucap syukur. Bukan lupa mengomel. Beta mau iPhone nah. Ini kasih ketong Redmi. Kasih tahu sebelah kiri kan, tidak tahu diri. 1, 2, 3. Iya, orang tua subanting tulang. Sudah utang kiri, utang kanan. Kau tinggal WA saja, kau tinggal kasih tahu, Bapak saya butuh laptop, Bapak saya butuh ini. Dikasih uang pas-pas, lu bilang gini, kurang. Padahal pas nih. Kasih tahu sebelah kiri kan, bertobat. Kasihan papa mamamu, amin. Iya, makanya kalau mau minta sesuatu tuh minta di Tuhan. Bukan minta di papa dan mama. Bapak, kurang. Minta di Tuhan Allah sana. Wika fikir, untung kan ada Bapak. Ya minta di Tuhan, biar Tuhan yang menjama orang tua. Ada amin. Orang tua akan dibuat gini, saya bepo anak nih di Kupang nih karena aduh bepo anak di Jawa nih, aduh. Halo, Rifan butuh apa? Langsung, memang itu Tuhan jama, betul tak? Tanpa lu kasih tahu. Sekalipun orang tua yang kasih uang, tapi Tuhan yang jama. Jadi lu tahu itu karena Tuhan, bukan karena papa dan mamamu. Amin. Kasih tahu, ingin kaya tapi harus sederhana. 1, 2, 3. Jadi lebih baik tidak usah kaya tapi Ya karena kaya ini bahaya nak. Kalau you tidak mulai dari kesederhanaan langsung kaya, rusak kakak. Sama seperti orang muda yang kaya itu, dia pikir dia bisa atur Tuhan. Tuhan, saya sudah buat semuanya yang kau perintahkan, sudah. Tuhan Yesus bilang, sudah, betul, sudah, ini sudah, ini sudah, jangan mencuri, sudah, jangan ini, sudah, semua saya sudah buat. Oke, kalau begitu lu jual, lupa harta semua, kemudian lu ikut saya. Itu dia bisa buat. Karena kekayaan itu sangat mengikat hati dan pikiran seseorang. Ketika seorang itu menjadi kaya, yang mengikat dia itu adalah kekayaannya. Makanya kenapa kamu di sini belajar sederhana. Kesederhanaan itu adalah karakter yang tidak terikat dengan apapun, termasuk dengan harta dunia. Dunia ini hanya sementara. Harta yang kau miliki pun juga hanya sementara. Kamu tidak mungkin kau punya motor, kau punya mobil, kau punya rumah. Habis itu kau mati, kau bawa, kau punya motor, kau punya mobil, kau punya rumah. Bawa prinsesnya di sorga sana. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya jangan terikat dengan dunia ini. 1, 2, 3. Iya, jangan terikat. 1, 2, 3, jangan terikat. Ya, jangan terikat dengan manusia juga.
Semakin lu terikat dengan manusia yang kau ikat itu semakin mengecewakan kamu. Kasih tahu sebelah kiri kanan, asik. Ya toh? Siapa di sini terlalu terikat dengan dia pun kawan, terikat dengan dia punya mai tua, terikat dengan dia pun bayi tua, terikat dengan dia pun orang tua, terikat dengan dia pun adik, dia pun kakak, terikat sekali. Jadi itu sudah bisa hidup tanpa dia pun mama, tanpa dia pun bapak, tanpa dia pun adik, tanpa dia pun kakak, bahkan dia sudah bisa hidup tanpa dia pun kawan. Kasih tahu, hidup itu sudah bisa. Kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan, bukan tanpa manusia. 1, 2, 3. Ya, kamu angguk-angguk begini, tapi dalam kenyataan kamu butuh manusia. Kamu tidak butuh Tuhan. Kamu butuh Tuhan pada waktu kamu betul-betul sulit. Dan maju kena, mundur kena, susun bisa-bisa lagi. Maka aku pasrahkan diriku ini ke hadapan Tuhan. Pasrah. Cari semua hamba Tuhan keliling di dunia kota Kupang ini. Mau doa CK, mau punya penglihatan kah tidakkah. Hanya cuma menuntun hidup lah. Semua lu cari habis. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya jangan kaya. Sederhana saja. 1, 2, 3. Tadi saya bilang kaya boleh. Tapi sekarang sederhana. Ya karena kaya ini terikat sekali. Nah susah. Punya harta 1, 2, 3. Hai, terikat sekali. Amin. Yang kedua kekhawatiran. Khawatir. Siapa di sini khawatir? Sukanya khawatir. Pokoknya orang omong sedikit dia langsung gelisah. Pokoknya dia lihat orang pemuka sedikit dia langsung khawatir. Dia gelisah. Pokoknya orang pun nada naik sedikit. Kayaknya Kafik ini ada suka beta. Beta kikar mana? Mulai gelisah. Mulai seperti kucing dan anjing gitu. Kau masuk sini putar ke sana. Ini contoh begitu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Khawatir itu boleh tidak? Normal tidak? Normal kakak. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang jangan khawatir, omong kosong dia. Dia juga hamba Tuhan tukang khawatir juga. Khawatir itu normal. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kamu. Dan akhirnya kamu menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran itu harus kau balik. Menjadi ketergantungan kamu kepada penciptamu. Kekhawatiran itu harus membuat kamu menjadi lebih berharap kepada Tuhan. Karena kamu punya itu kak. Jadi kekhawatiran itu harus melahirkan pengharapan di dalam diri kamu. Kekhawatiran itu harus melahirkan kekuatan untuk kamu mampu berjalan di dalam dia. Bukan khawatir itu melahirkan kebimbangan atau perlawanan kepada imanmu. Ingat, lawannya iman adalah khawatir. Lawannya percaya adalah khawatir atau kebimbangan. Jadi kalau kamu khawatir lebih sampai kepada kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang menjadi masalah. Jadi seperti Matius pasal 6 ayat yang ke-29, 30, 31. Jangan kamu khawatir soal apa kamu makan, soal kamu minum, soal apa yang kamu pakai. Itu yang bicara tentang kekhawatiran sampai menghilangkan iman percaya kamu. Wih hari ini kau pun berasa habis, khawatir tidak? Wih besok beta makan apa? Tetapi bukan berarti berasa habis langsung bilang besok makan apa, langsung lu stres, langsung duduk di bawah pohon asam sana, beta makan apa? Langsung dia bisa ada jawaban. Masuk di dalam ruang doamu dan katakan terima kasih Tuhan. Atau tumpang tangan di tempat berasmu dan katakan Tuhan aku percaya besok ada beras. Bukan berarti khawatir membuat lu tidak percaya sama Tuhan. Yang disebut dengan menghalangi kamu menghasilkan buah kekhawatiran yang sampai pada engkau tidak lagi percaya sama Tuhan. Jangan khawatir sampai engkau tidak lagi mempercayai penciptamu. Hati-hati teman. Seringkali itu kita sampai khawatir. Kakek, sudah ada jawaban kak. Berat kafike masalah nih. Sudah ada jalan keluar. Mana ada di dunia ini masalah tidak ada jalan keluar. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang buat masalah lu. Yang bikin masalah lu. Coba omong. Yang bikin masalah kamu. Yang buat masalah kamu. Berarti yang punya jawaban dari masalah siapa? Ya kamu sendiri. Kau lu yang buat masalah. Kau yang bikin itu masalah. Coba duduk tenang, diam dan lihat itu masalah. Maka kau akan menemukan cara bagaimana keluar dari masalahmu. Karena masalah siapa yang buat? Hanya yang membuat sesuatu yang bisa menciptakan solusinya. Pencipta handphone, dia tahu untuk mematikan handphone dan menghidupkan handphone. Betul kok Sonde? Karena dia menciptakan handphone. Jadi kalau kamu yang menciptakan masalah, kamu pasti tahu caranya menyelesaikan masalah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Karena terlalu khawatir, makanya kamu tidak tahu cara keluar dari masalah. 1, 2, 3. Nah,
Yang ketiga kenikmatan hidup. Nikmatnya hidup ini. Boleh tidak menikmati hidup? Boleh dalam Tuhan. Bukan menikmati hidup di luar Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Boleh menikmati hidup tapi dalam Tuhan. 1, 2, 3. Ya, kalau menikmati hidup di luar Tuhan itu kakak. Itu bilang gini, hidup ini satu kali saja kakak. Moke. Hidup ini satu kali kakak. Kade. Hidup ini satu kali kakak. Habis. Kafik kita satu kali kakak ini hidup di dunia ini. Sekali saja katong pergi kemah di hutan, katong pergi di laut, katong pergi pisu toh. Sampai di hutan lu lagi sendiri-sendiri baru ada yang bilang gini, kak. Lu tidur sampai pagi. Menikmati boleh? Boleh. Tetapi harus dengan Tuhan. Supaya kamu jangan terlena dengan nikmatnya dunia ini. Itu minggu lalu teman, itu baru minggu lalu. Nah, kasih tahu sebelah kiri kanan. Oleh karena itu lawan kekhawatiranmu, lawan yang namanya ingin menjadi kaya, harus menjadi sederhana. Yang ketiga, menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Lawan kekhawatiran, hidup dalam kesederhanaan, dan menikmati hidup bersama dengan, pasti kamu menghasilkan buah yang matang. Oke. Sekarang kamu belajar satu hal tentang proses menjadi dewasa. Supaya buah kamu menjadi matang dan tetap, itu harus ada kata dewasa. Seorang mau menghasilkan buah yang matang dan tetap matang, dia harus dewasa dulu. Tidak bisa umurnya dewasa tetapi sifat kekanak-kanakan. Orang tegur sedikit, tersinggung. Dia jalan dengan seseorang, cemburu. Coba lihat sebelah kiri kanan, kekanak-kanakan. 1, 2, 3. Lagi. Ya toh? Mama tidak kirim uang terlambat, Iu. Soalnya mau telepon orang tua 1 minggu. Kasih sebelah kiri kanan, kekanak-kanakan. 1, 2, 3. Ya toh? Teman tidak tahu gor di kampus atau di rumah, atau di mana di kos, atau di rumah, atau di mana pun juga mulai tersinggung, mulai bangun pemikiran sendiri. Kayaknya dia nih kekar mana kok? Coba lihat sebelah kiri kanan, kekanak-kanakan. 1, 2, 3. Ya, ada orang mulai bisik-bisik di belakang, mulai mencurigai. Pasti dia cerita nama nih, kasih tahu. Kekanak-kanakan. 1, 2, 3. Pokoknya tukang tersinggung, ditambah lagi tukang iri. Dia tukang provokasi orang nih. Wih, dia curiga dia nih kekar mana kok? Ini sebentar sudah ada iPhone, sebentar sudah ada motor. Ini sudah ada mobil nih, gila. Padahal memang dia pembapa nih, memang pegawai besar kok. Memang dia udah mau difasilitasi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Itu namanya kekana. Tukang cerita orang pun nama. Tukang menjelekan orang. Tukang berprasangka buruk. Praduga tak bersalah. Kekanaka. Coba lihat sebelah kiri kanan. Masih kok seperti itu? Orang tua togor tersinggung. Orang tua mau yang begini tersinggung. Pokoknya lu merasa lu paling hebat dan paling baik dan paling tahu. Kasih tahu, kekanak-kanakan. Kasih tahu, masih kok. Siapa di sini masih seperti itu? Si sedikit tersinggung, si sedikit cemburu, si sedikit mulai baiu, si sedikit mulai curiga, si sedikit mulai iri, si sedikit mulai. Coba lihat sebelah kiri kan, kanak-kanak. Kekanak-kanakan, 1, 2, 3. Lagi. Sambil lihat orang pemuka, jangan lihat sapa-sapa, lihat orang pemuka. Kekanak-kanakan. Ya toh, ini 1, 2 orang di sini dong. Mau lihat orang pemuka dong takut. Lihat, kekanak-kanakan. Nah, sifat kekanak-kanakan tidak bisa membuat kamu punya buah itu tetap matang. Justru kekanak-kanakan itu membuat busuk. Buah itu sudah berbuah tapi busuk. Karena punya sifat kekanak-kanakan ini. Orang khawatir itu kekanak-kanakan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadilah pribadi yang kuat, jangan kekanak-kanakan. 1, 2, 3. Ya. Amin. Karena kekanak-kanakan itu membuat buah kita tidak menjadi matang. Atau dia matang tapi busuk dari dalam. Dia tidak matangnya tetap. Nah, kita belajar dari Daud. Ini saya cepat saja sudah mau jam makan malam ini. Kita belajar dari Daud itu ada 4 fase, Kak.
Ini Daud, ini nanti pulang rumah baru baca-baca. Saya kasih dia ayatnya. Saya rasa kalian semua dari TK sampai kalian sudah remaja dan dewasa sekarang ini pernah dengar Daud? Ya toh? Cerita Daud dengan singa, pernah dengar toh? Jadi saya rasa kamu bisa baca sendiri di Alkitab. Tapi kamu bisa dengar ini dia punya step by step. Ternyata itu ada step by step untuk membuat seorang Daud itu menjadi dewasa. Menjadi berkenan di hadapan Bapa itu ada 4 step. Gitu saya dapatkan begitu. 1, pertama, step yang pertama untuk kamu menjadi dewasa seperti Daud. Yang pertama adalah menjadi gembala. Ini menjadi gembala. Dia dipercayakan oleh orang tuanya untuk menggembalakan 2-3 ekor domba. Oke? Dia dipercayakan menggembalakan berapa domba kakak? 2-3 ekor. Hanya 2-3 ekor sah. Tapi kamu lihat, dari proses yang kecil, ini paling kecil itu gembala. Paling kecil. Karena status gembala dalam statusnya orang Yahudi itu paling rendah. Seorang gembala. Itu paling rendah. Jadi prosesnya Daud itu bukan langsung dia jadi raja kakak. Dia dari proses seorang gembala yang dipercayakan juga hanya 2-3 ekor. Bukan menggembalakan 100 ekor. Tapi hanya cuma 2 dan 3 ekor. Tapi Anda lihat, Daud sangat bertanggung jawab dengan 2-3 ekor domba. Singa datang, dia PR rabbit. Beruang datang, dia injak. Dia mengorbankan dia punya diri untuk menjaga 2-3 ekor domba. Kamu lihat nilai apa yang kamu dapatkan dari kehidupan Daud sebagai gembala. 1, tanggung jawab. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kamu mau jadi dewasa, bertanggung jawablah dengan hal yang paling kecil yang dipercayakan Tuhan buat kamu. Setia dulu dari hal yang kecil, tidak perlu yang besar. Bapa membawa Daud itu dari perkara yang kecil. 2-3 ekor lu bisa tidak jaga. Lu bisa tidak bertanggung jawab dengan 2-3 ekor ini. Dan Daud bertanggung jawab. Kakak, Daud itu waktu ditemukan oleh Samuel itu disebut Alkitab kemerah-merah. Itu sekitar umur 11 tahun, 12 tahun. Masih terlalu ganteng, kemerahan. Tetapi dia sudah dipercayakan untuk menjaga domba, kambing 2-3 ekor. Dan itu ancaman di padang gurun, di padang yang luas itu ancamannya kuat. Ular beludak, singa, istilahnya binatang-binatang yang buas dan liar. Dan mampukah dia? Dia sangat mampu. Lihat tanggung jawab. Yang kedua, Daud itu ketika jadi gembala itu seperti diasingkan. Dia jauh dari kakaknya, dia jauh dari orang tuanya. Kakak-kakaknya lagi sibuk jadi tentara, jadi prajurit, berperang kiri, berperang kanan. Luar biasa, mereka banyak orang. Daud menggembalakan 2-3 ekor dalam kesendirian. Lihat, kedewasaan itu proses dari kecil atau besar kakak? You dipercayakan kecil, tapi lu mulainya sendiri. Tidak ada orang yang datang bantu sama Anda. Ketika ada masalah, Anda hadapi sendiri. Makanya ada tanggung jawab di situ. Ada yang kedua, ada kesabaran di situ. Daud sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia setia dengan perkara yang kecil. Dia sabar sekali, dia bertanggung jawab, dia sabar. Yang ketiga, dia membangunkan kepercayaan dalam dia pun diri. Percaya diri. Setan datang. Dia lapis setan, harimau saja dia kasih habis. Beruang saja dia sikat. Jadi dia punya kepercayaan dirinya tinggi sekali. Lihat saya. Ketika kamu belajar dari tanggung jawab dari hal yang kecil kakak. Dan mau menghadapi dalam kesendirian dengan penuh kesabaran. Masuk yang disebut dengan nilai kepercayaan diri kamu akan semakin tinggi. Makanya ketika kamu setia dengan perkara kecil dan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Kamu akan sampai pada titik percaya diri. Kamu akan percaya bahwa kamu bisa melakukan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu tidak akan pernah takut dengan apapun. Setuju katakan amin. Jadi tanggung jawab, kesabaran, dan percaya. Itu nilai pertama yang kamu akan dapati ketika kamu mulai dari perkara yang kecil. Untuk bisa dewasa penuh, mulai dengan sifat seperti Daud. Mulai dari kecil, gembala. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ayo belajar dari hal-hal yang kecil. 1, 2, 3. Ayo setia dengan perkara yang kecil. 1, 2, 3. Ya. Jadi sekarang kamu tanggung jawabnya apa? Oh saya cuci piring di rumah kakak. Cuci piring lah. Oh kalau kamu di kos,
tanggung jawabmu apa? Oh, bersihkan tempat tidur. Bersihkanlah tempat tidurmu. Bertanggung jawablah dengan hal yang kecil, Kak. Dan harus berani dan percaya diri. Itu akan kamu miliki. Jadi jadilah seperti Daud, kecil dan setia. Setialah dengan perkara yang kecil. Jangan langsung mau yang besar. Sekarang dipercayakan apa? Setia saja. Bertanggung jawab saja. Jangan bikin buat habis ini. Sonde mau pindahlah di sana. Sonde mau di sana lagi. Satu, lu coba semua ini. Kasih tahu sebelah kiri kan. Sampai lu habis masa hidupmu, lu hanya penuh dengan percobaan. 1, 2, 3. Karena semua hal lu mau coba. Sonde bisa. Daud tidak pernah coba, bos. Ketika dipercayakan oleh orang tuanya. Nih, lu menggembalakan 2, 3 ekor domba. Daud setia. Daud tidak bikin dia punya profesi yang baru lagi jadi petani. Sonde ada. Daud gembala, bos. Peternak, bos. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Daud tidak merubah profesinya jadi petani. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Amin dulu. Jadi kalau Tuhan kasih kamu apa, setia. Setuju, katakan amin. Kamu diberi tanggung jawab apapun juga kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ada amin dulu. Iya. Ya tidak mungkin toh bertanggung jawab itu enak-enak saja. Pasti ada tantangan. Pasti ada himpitan. Penuh kesabaran kamu akan hadapi itu semua. Amin. Maka kepercayaan dirinya tinggi. Yang kedua, fase yang kedua, cepat saja ya. Ayat-ayatnya nanti cari sendiri di 1 Samuel. Itu cerita tentang Daud. Baca Alkitab sedikit. Sedikit-sedikit tambah Tuhan kasih ayat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Munafik semua kamu. Ya toh? Yang kedua, Daud. Tahu cerita tentang Daud? Tidak usah kita kasih ayat toh? Atau perlu ayat? Bertobat kamu. Yang kedua, fase yang kedua itu dari gembala naik jadi dari mana kakak? Jadi, lihat dia punya tingkat kepercayaan diri. Gila. Serang. Dia pun kakak bilang serang ini orang Filistin. Orang Filistin bilang gini, basong datang dengan basong pun tingkai ini. Kamu ini kita kasih mati kamu semua. Sampai Tuhan Allahmu tidak akan pernah menolong kamu. Tidak bisa menolong kamu karena kami punya kekuatan yang besar. Kata orang Filistin. Orang Israel bilang, kau tidak bisa begitu. Karena belum lihat ini Goliat. Ini cerita sekolah minggu tahu? Tiba-tiba ini karena Ember nonton kemarin. Masih terngiang di otak. Jadi Goliat datang begini. Orang Israel takut mau lari semua. Lari nah. Meninggalkan, takut orang Israel. Karena Goliatnya besar sekali. Sekali injak ini bisa 5 orang mati. Besar sekali. Daud bilang begini, kenapa lari semua? Goliat besar sekali. Daud bilang gini, biar beta yang maju. Saul bilang begini, hai anak kecil siapa yang mau maju ini? Apa yang membuat engkau begitu percaya diri engkau bisa mengalahkan Daud? Mengalahkan Goliat. Apa pekerjaanmu hai Daud? Saya mengembalakan 2-3 ekor domba di hutan. Iya apa? Saya mengorbankan jiwa dan raga saya. Saya bunuh harimau, singa, beruang, saya sikat kasih habis semua. Apalagi Goliat, tidak ada apa-apa. Saul mungkin juga terpesona dengan ini singa, dia robek di mulut singa, segala macam. Silakan. Daud menghadap Goliat bilang, hai kecil anak lagi nih begini. Kamu lihat, Daud bilang begini, apa lu bilang? Kau pun Tuhan Allah tidak akan pernah bisa tolong lu hai Daud, tidak bisa. Oh, kau sudah menghina Tuhanku. Maka di dalam nama Bapa, dia kan bilang, dalam nama Tuhan yang Esa. Dia mulai putar begini kakak. Jadi saya belajar dia pun cara putar itu orang Amfoang. Punya cara lempar batu kak. Orang Amfoang kakak punya cara lempar kelapa kakak. Sudah pernah lihat? Kamu ketawa karena memang kamu tidak pernah lihat. Kelapa ini ada 10 meter kakak. Dong dari bawah kakak, dong pun taruh ini kakak. Berapa rangkaian dong taksir kakak? Putus. Tanya Alfred sana. Orang Takari juga ada yang begitu. Ada juga begitu. Apalagi di timur pedalaman. Sana hanya pakai batu sa kakak. Dong ada lingkar-lingkar di sini nih kakak. Itu bukan apa? Kalau bukan doi itu batu-batu. Lo jalan tuh babi hutan apa segala macam. Kalau di alor sana pakai anak panah. Kalau di sini pakai batu kakak taruh di sini. Dong pun taruh nih. Itu baru beta mengerti. Dong hanya pakai tangan saja. Kelapa picah.
Apalagi ini dia pakai dia punya kartapel ini kakak, baru dia putar-putar sekali dia lapis langsung di batang otak kak, di batang ini toh mati memang kak. Kamu lihat prosesnya itu dari dulu gembala kak. Hadapi dulu singa dan serigala, baru bisa hadapi yang lebih besar daripada singa dan serigala dan beruang kak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya tanggung jawab dan perkara kecil. Sabar dengan hal yang kecil. Maka kepercayaan diri kamu tinggi. Menghadapi masalah yang besar kau hanya bilang begini. Goliat saja dihadapi kau apalagi lu masalah. Mundur. Ada amin? Amin? Makanya kamu lihat. Ketika dia naik level. Beda lagi dia punya halnya yang dia dapat. Kalau dia gembala tanggung jawab. Kalau dia gembala itu dia punya kesabaran. Dia punya kepercayaan diri. Kalau jadi prajurit, satu dia punya keberanian. Jadi kamu lihat proses untuk dewasa kakak. Butuh fase gembala menghadapi yang akan mengambil dia punya domba. Fase yang kedua, tentara, prajurit kakak. Yang bisa menghabisi satu bangsa. Tapi lihat dia punya fase mulai meningkat. Apa yang muncul dalam dia pun diri? Satu, keberanian. Apa yang muncul dalam dirinya Daud? Yang kedua, strategi. Dia pun strateginya pakai katapel kak. Apa yang muncul dalam diri Daud? Kepemimpinan. Kamu lihat gembala dan prajurit saja. Kamu sudah bisa berjalan ini menghadapi segala macam masalah dalam hidup kamu. Sehingga kamu menghasilkan buah kamu itu tetap matang kakak. Hanya baru jadi gembala, baru jadi prajurit. Baru dua kak. Ada tanggung jawab. Ada kesabaran. Ada apa lagi kak? Ada percaya diri, ada keberanian, ada strategi, ada kepemimpinan yang bisa memimpin diri kamu sendiri dan memimpin orang lain. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dua fase ini harus kau miliki dalam lupung hidup. 1, 2, 3. Setia dulu perkara kecil, oh masih gembala ini. Nanti kalau sudah mulai menghadapi besar, ini sudah mulai level prajurit. Berarti beta sudah melewati fase yang pertama. Beta akan masuk di fase yang kedua. Makanya beta harus punya strategi. Beta harus punya semangat kepemimpinan untuk memimpin beta pun diri. Ini kuat. Supaya ketika saya memimpin orang lain. Saya membawa orang lain mengenal Bapa itu benar-benar dengan otoritas daripada Bapa. Setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga. Fase yang ketiga. Ini belum jadi raja. Fase yang ketiga itu adalah dikejar oleh Saul. Jadi gembala sudah, lewati dia. Jadi prajurit, lewati dia. Sekarang jadi fase yang ketiga, dikejar oleh Saul. Kamu pernah dengar cerita, Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Dia memberitahukan kepada Yonatan anaknya Saul untuk membunuh Daud. Karena Yonatan dan Daud itu sangat dekat. Tetapi karena kasihnya Yonatan kepada Daud begitu luar biasa, maka Yonatan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Ya, itu cari sendiri di Samuel. Ya, ada amin teman. Fase yang ketiga, fase yang lebih berat kak. Kamu sudah dapat gembala kamu lewati, tanggung jawab yang kecil kamu lewati. Kamu mulai masuk dalam proses keberanian karena sudah menghadapi tantangan yang lebih besar. Mulai penuh dengan strategi karena kamu sudah bisa melihat bagaimana saya menaklukkan ini, bagaimana saya bisa bertahan, bagaimana saya bisa menuntun hidup saya, menuntun orang lain. Kepemimpinannya mulai tinggi. Sekarang fase yang berikut kakak, untuk memurnikan semua yang kamu dapatkan dari gembala, memurnikan apa yang kamu dapatkan dari fase prajurit ini, yaitu fase kamu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kamu tahu itu fase apa? Pengkhianatan. Coba lihat sebelah kiri kan. Berapa banyak kamu dikhianati oleh teman dan sahabat kamu? Sudah sama-sama berjalan, sudah sama-sama setia pelayanan, sudah sama-sama pokoknya sudah komitmen berdoa siang dan malam. Kotong dua berjalan nih sampai Maranatha. Belum sampai di jalan Maranatha. Kasih tahu sebelah kiri kanan, dia suka setinggal. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Fase pengkhianatan paling berat, 1 dan 3. Ya, makanya kenapa kamu butuh jadi gembala duluan. Karena itu fase kesendiri. Ya, jadi ketika sudah berjalan bersama dengan orang kan sudah jadi prajurit, pemimpin, sudah penuh dengan strategi kan sudah mulai berjalan bersama banyak orang toh.
Sudah mulai percaya ini, sudah mulai percaya itu. Sudah mulai punya orang yang bisa berjalan bersama. Tiba-tiba dia tusuk dari belakang. Tiba-tiba dia menjadi pengkhianat. Dia mengkhianati atau dia mulai tusuk. Dia mulai menceritakan ke tong hanya gara-gara dia baru kenalan dan satu nyong yang beda aliran. Dia bilang begini, buat apa lu di situ? Katong tuh di sini ya. Itu susah satu. Dia mulai pikir. Coba lihat sebelah kiri kanan. Terakhir, dia yang jadi bumerang. Dia yang jadi musuh. Dia yang jadi ini. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati Kak. Kasih tahu hati-hati. Temanmu bisa mengkhianatimu. 1, 2, 3. Makanya belajarlah hidup dalam kesendiri. Walaupun Anda memang butuh orang lain, itu wajib. Makhluk sosial, bukan individualis. Tetapi bukan berarti kamu harus bergantung sama orang. Kamu harus belajar hidup mandiri. Bukan hidup dalam introvert, tertutup. Bukan. Ini tetap terbuka tetapi bisa berjalan sendiri. Tanpa harus berharap orang lain. Enggak. Ketemu pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Fase Saul mengejar Daud adalah fase pengkhianatan. 1, 2, 3. Fase dendam, fase iri hati, fase kedengkian. Karena Daud sangat benar-benar menonjol kakak. Saul itu sangat terganggu dengan kehadiran Daud. Karena orang Israel itu pernah berkata begini. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu pasukan, Daud berlaksa-laksa. Sehingga itu menimbulkan amarah daripada Saul. Ditambah lagi setiap kali Saul kerasukan setan, hanya Daud dengan kecapinya yang mampu menenangkan Saul. Pernah dengar cerita itu? Oke, nanti cari sendiri ya Kak ya. Pokoknya saya tidak akan melenceng dari Alkitab. Jadi Saul begitu marah ketika Daud mulai menonjol. Kakak, dalam komunitas itu pasti ada yang menonjol. Dan ketika yang menonjol itu selalu dipromosi, pasti ada yang iri. Pasti ada yang jengkel. Pasti ada yang bilang begini, wih hanya dia sah. Fase prajurit sudah kamu lewati. Fase Saul mencari Daud, membunuhnya. Itu kamu harus lewati. Makanya 2 fase pertama penting sekali. Ada amin? Kakak, kamu akan hadapi seperti itu. Orang akan datang mengejar kamu dan membunuh kamu. Kamu akan hadapi Kak. Kamu akan hadapi pengkhianatan. Kamu akan hadapi orang yang mencibir kamu. Menjelekkan kamu di pemimpin kamu. Menjelekkan kamu di atasan kamu dan tempat kerja kamu. Menjelekkan kamu di teman kamu yang sama-sama dengan kamu. Pasti kamu harus siap diri. Makanya untuk bisa sampai dewasa supaya buah kamu matang dan tetap, kamu lewati ini 3 fase terlebih dahulu. Fase gembala, fase prajurit, dan fase Saul mengejar Daud. Amin. Dan yang terakhir fase apa? Sebagai raja. Nah itu keadilan, kebijaksanaan, kedewasaan. Wah, dia jadi raja yang adil, bijaksana. Itu kan buahnya. Hasil akhirnya dia jadi raja yang bijaksana. Amin. Tapi yang paling utama 3 fase. Gembala, setia dari perkara yang tanggung jawab, sabar, akan naik kepercayaan diri kamu. Yang kedua fase prajurit, akan melahirkan keberanian. Karena kamu sudah mulai belajar dari tanggung jawab yang kecil. Punya strategi pasti. Kamu akan lihat musuh kamu itu setipis ini. Kakak, musuh kita itu tipis Kak. Jadi kalau orang Kristen begini, saya usir setan dalam nama Yesus, setan sulari. Setan sondelari Kak. Dia keluar. Dia pergi langsung di pinggirnya kopung diri. Setan tidak pernah pergi itu jauh dari hidup kamu. Kata Kejadian bilang begini, sebab dosa itu mengintip di depan pintu rumahmu. Dosa itu mengintip di depan pintu rumahmu. Kamu ini tempat berdiamnya Roh Allah, bait suci. Jadi kalau dia mengintip di depan pintu rumah di mana? Di mata bisi. Saya usir setan keluar dia. Dia hanya begini. Buat apa? Dia menunggu waktu yang tepat untuk kau lengah. Dia menunggu waktu yang tepat untuk kau membuka celah. Supaya dia mengambil 7 roh lebih jahat untuk masuk dalam hidup. Makanya kenapa kamu harus belajar dari gembala, tanggung jawab. Supaya kamu mengcovering diri kamu sendiri. Karena musuh kamu itu sedekat begini kakak. Dia mengintip di depan pintu rumahmu. Dia tidak jauh kakak. Dekat sekali. Musuh itu dekat atau jauh teman?
Bahkan musuh itu telah menguasai seseorang, bahkan orang itu tidak tahu bahwa dia telah dikuasai. Itu disebut dengan manipulasi setipis kaca. Nah, kaca begini kakak, kaca. Kau tidak tahu bahwa itu kaca. Kau jalan tidak tembus, kaca. Karena dia transparan. Manipulasi maut itu kakak transparan. Kamu tidak tahu bahwa kamu telah termanipulasi. Karena dia sangat tipis. Makanya kamu harus melalui proses ini gembala seperti Daud kakak. Supaya ketika kamu masuk menjadi seorang prajurit, kau sudah penuh dengan strategi. Kau bisa tahu mana yang harus beta tutupi, mana yang harus beta hancurkan, mana yang harus beta pertahankan, mana yang harus beta babat sampai habis. Ada amin? Karena sudah melalui fase-fase itu. Jadi saudara, praktekkan dalam hidup teman-teman. Kalau Daud bisa, saya percaya kita semua pun pasti bisa. Kita akan sampai pada fase terakhir. Menjadi raja di sini. Amin. Makanya kamu lihat Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 20 itu tentang seorang raja itu seperti kita. Itu Bapa tulis buat kita. Daud itu tulis untuk setiap mereka yang benar-benar diperanakan oleh Bapa menjadi raja. Nih di sini. Fasenya jadi raja. Imamat yang rajani di sini. Ini di sini. Tapi fasenya dari sini. Dari gembala dulu, setia dari perkara yang kecil. Masuk prajurit mulai lawan kiri kanan dengan dia pun segala macam tantangannya semakin besar. Tapi dia bisa melewati fase gembala, dia bisa lewati fase ini. Dia lewati fase ini, ada fase musuh dalam selimut. Orang-orang yang ada di dalam. Itu fase eksternal semua yang kau bisa lewati. Sekarang fase internal. Baik itu dari dalam lupun diri, baik itu dari orang-orang di sekeliling kamu. Kau bisa lewati, baru kau bisa ada di sini. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kita akan bisa sampai di fase seperti Daud. Kalau kita mulai setia dari perkara yang kecil. 1, 2, 3. Ya. Ada amin? Fase raja itu fase buah yang matang. Jadi buah yang matang dan tetap matang harus melalui dari proses yang kecil. Ada amin? Harus melewati tantangan demi tantangan. Supaya bisa punya strategi. Punya kekuatan untuk bertahan. Amin? Punya keberanian untuk melawan. Amin? Punya kesabaran tingkat tinggi, tidak mendendam. Walaupun orang sudah bikin sangkatong, sudah cibir kita tetap sabar. Selamat berjuang teman-teman semua. Mari jangan sampai kita berbuah, tetapi buah kita itu busuk. Sudah matang tetapi busuk. Buah kita harus matang dan tetap matang, tidak busuk. Oleh karena itu miliki kehidupan seperti Daud, dari fase yang paling kecil sampai dia memiliki buah yang matang dan berkenan di hadapan Bapa. Selamat berjuang, Bapa memberkati kita.